Yang pertama, keluarga atau pelayanan? Keluarga. Why? Karena aku ngerasa pelayanan yang paling terbesar itu dimulai dari keluarga. Karena pelayanan di luar, you can fake it to make it. Tapi kalau keluarga, how can you fake your own family, man? Itu nggak mungkin bisa. Benar atau salah? Views identik dengan anak-anak orang tajir. Prinsip Gideon aja lah 300 tapi gaspol. Sedap. Dibandingin 5.000 tapi nggak gaspol, Iya, percuma juga. betul banget. Betul. Gimana nggak gaspol? Mengguncangkan sosial media. Ini gue tegang banget loh nih bener. Banyak duit atau banyak teman? Banyak temen. Yakin. Baik, duit juga Kalau- penting kalau- juga sih. Kalau kita nggak banyak duit, temen juga biasanya habis sih kok. Iya juga Biasanya sih. ceritanya gitu. Kayak gue mesti balance sih ya. Boleh gak sih? Nggak bisa. Nggak boleh ya? Satu, nggak Kalau nggak itu gue mungkin banyak teman kali bisa. ya. Banyak teman aja. Tetap. Oke. Karena ya udah nggak usah jelasin lah ya. Jadi gereja besar atau kecil? Gereja kecil. Oke. Kok balik lagi ke views kok. Kan kemarin udah diresmikan sebagai gereja ya kok. Iya, Dan iya. masuk ke salah satu sinode. Iya, iya. Sebelum kita aku tanya soal itu kok. Tujuan awal views itu dibentuk sendiri tuh komunitas ini buat apa kok? Buat iseng. Sekarang ini kita emang meresmikan Meresmikan. itu semua dikarenakan pertama kita percaya bahwa ada di luar daripada apapun yang kita lakukan, kita harus taat kepada pemerintah. Shalom, selamat datang di Penyembah Kantoran YouTube channel. Dari manapun Anda berada, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Halo Penyembah Kantoran, hari ini kita balik lagi dengan segmen yang berbeda pastinya dengan bintang tamu yang sangat spesial. Bintang tamu ini sangat saya hormati karena memang menginspirasi sekali. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sebagai leader juga di salah satu komunitas yang sudah menjadi gereja. Dan sekarang beliau punya 2 anak. Dan kemudian beliau juga seorang pebisnis muda yang sukses. So kalian bakalan sayang banget kalau ngelewatin segmen kali ini. Kita sambut sama-sama Pastor JJ Simko Putra. Hey, thank you so much, thank you. Kok nggak keren sih kok? Itu kayak udah dari DNA ya, Oh, turunan itu. dinasti ya. SOP, Oh iya. SOP dari keluarga, Iya, iya. penampilan tuh penting. Oh oke, kalau enggak langsung coreng gitu ya. Coreng keluar dari kartu keluarga langsung. Luar biasa, Pastor JJ Simko Putra sekali lagi. Thank you buat kesempatannya bisa datang ke sini kok. Thank you. Justru it's an honor untuk bisa ada di penyembahan kantoran ya. Luar biasa, penyembah kantoran kok gitu. Jadi Penyembah kantoran bukan Yes. penyembah kantoran. kami sama, tidak betul. menyembah kantor kok. Penyembah kantoran. Itu. Jadi nilainya adalah kita kepengen berbagi hidup That's good. melalui apa yang kita punya. Jadi nggak dibatasi melalui tembok-tembok gereja aja, Ya. tapi buat kayak Koko bisnismen gitu ya. Kita juga mau berbagi bahwa ya kehidupan yang diberitakan hari Minggu itu kita hidupi juga Yap, di hari-hari lain gitu. Ya. Ibadah tuh ya setiap hari. come on. Gokil. Itu yang mesti. Keren. Kok Ya, sehat kan? semua sehat. Keluarga Semua puji baik. Tuhan ya. Semua baik semua. Walaupun mungkin tahun lalu sempat ada kena COVID juga ya. Oh, Koko sempat kena? Bukan, aku yang enggak. Oh, Keluarga. oke, kirain keluarga dokter itu bisa COVID bebas proof. semua. Iya. Oh, Enggak lah, kan Oh, masih enggak manusia. oh iya benar. Ditampar masih sakit juga soalnya. Oh, oke. Jadi tenang aja pasti masih bisa kena juga. So itu tahun lalu lah. Tahun lalu ya. Yap. Tapi tahun ini gimana, Bang? Ya masih surviving semuanya. Dibilang smooth Oke. banget enggak juga. Oke. Ada up and down-nya juga lah. Iya, iya. Heeh. Kita tuh beruntung banget karena aku JJ setelah ini tuh mesti cabut langsung meeting. Kebayang ya kayak apa sibuknya, dan penyembah kantoran tuh dapat 1-2 jam waktunya tuh. Wah. Luar biasa sekali. It's Kamsya, an Kamsya. honor. It's an honor, bro. Ya, seneng banget bisa ketemu Niko lagi. Thank you banget kok. Hmm. Kayaknya dari yang podcast dulu sama sekarang agak kelihatan beda gitu ya. Aku dari kualitas alat-alat yang kita pakai. Oh jauh dong. Kita Bos, kasih tepuk tangan. bosnya bagus loh. Oh. Bosnya hebat tuh. Siapa ya? Saya nggak tahu namanya. Kenal kayak orangnya stylish banget katanya juga ya. Stylish. Heeh. Bos paling gaul. Bos paling gaul betul. Oke. Mesti check out Instagramnya. Kok selama 2019 2020 sampai sekarang nih. Ya. Kepengen tanya deh to the point gitu ke Koko. Belajar apa kok sebagai seorang hamba Tuhan, pebisnis, lewatin pandemi ini? Koko kan orang punya komunitas, gaya hidup, hobi juga masih jalan gitu. Yap. Gimana kok? Koko kayaknya kan orang yang nggak bisa diem ya. Maksudnya banyak aktivitasnya gitu kok. Ya, 2019 sampai sekarang menurut aku secara pribadi itu nggak mudah ya.
pasti. Karena hal yang aku pelajari adalah ya kita kayak aku lagi ngerasa kayak lagi di waiting period. Ya. Sekarang ini bener-bener kayak kita mesti bersabar, nggak tahu what's gonna happen di depan sana, tapi ya tetap jalani kehidupan dengan apa adanya. Dan satu lagi aku belajar yang ngucap syukur dengan apapun ya, karena that's the key of life these days. Kalau kita nggak benar-benar ngucap syukur dengan apa yang ada, Ya. wah itu bahaya. Apalagi dengan sosmed sekarang. Itu gokil. Lu orang nawarin kayak hidup cepat semua, wah gue kayak mendadak Sultan ABC semuanya. Kayak akhirnya a lot of people are insecure akan hal ini. Dan menurut aku secara pribadi itu bahaya sekali. Iya. Kalau kita di-feed akan hal itu terus, ya lama-lama kita nggak bisa mensyukuri apa yang ada. Iya benar. Nah jadi buat aku 2019 sampai sekarang it's a waiting period, dan aku belajar to just give thanks. Dengan apapun ya ngucap syukur aja lah udah. Wow. Gak bisa mau apa lagi bro. Iya. Life goes on, nggak bisa apapun juga susah. Iya. Ya udah. Iya. So. Ngandelin Tuhan ya kok ya. Iya. That's it. Nggak ngandelin robot tapi ya. Enggak lah. Oh beda ya. Beda. Robot apa bro? Oke, kita biasa di gereja itu kita nggak main gitu-gituan bro ya. Nggak main ya. Nggak main. Maaf ya. Itu tuh hal yang nggak kudus kayaknya, nggak mulia kayak aduh. Karena penampilannya gaul, saya kadang lupa sedang berbicara dengan hamba Tuhan. Kita robot lain mainnya bro. Iya. Robot sistem. Salah. Apa tuh? Ngucap syukur ya kok ya. Ya. Ngucap syukur. Kok ngalamin apa yang paling sulit selama ini di bisnis atau mungkin pelayanan juga kena dampaknya gitu kok? Pelayanan pasti ada, tapi yang kita nggak bisa pungkiri, ujung-ujungnya di luar apapun, kehidupan manusia selalu berbicara mengenai uang. Ya. Kita nggak bisa naif lah, Menarik. apapun itu. Bisnis pasti kena nggak kena. Bisnis aku main di bagian pergudangan, di bagian properti. Kena nggak? Ya kena dari secara harga sewa turun, pasti minta diskon semuanya. Iya. Kedua tadi kita planning untuk expansion, akhirnya nggak jadi semua karena investor kena semua pandemik. Iya. Jadi nggak mungkin mereka orang mau expand atau mau taruh dana lagi, it's impossible hari-hari ini. Jadi kita ngalamin benar-benar keadaan seperti itu. Iya. Gitu. Tapi di satu sisi ya bersyukurnya setidaknya sewa masih berjalan. Sewa masih berjalan. Setidaknya aku masih amannya masih di bagian situ masih aman. Seperti itu. Iya. Kalau pelayanan ya pasti juga akan ada up and down-nya lah pastilah. Iya. Cuma nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Itu yang aku syukuri karena kita sampai saat ini kita menjalani ya sebuah community seperti itu. Jadi nggak pernah tentang sebuah gedung, sebuah entertainment atau apapun, dan nggak ada fixed cost. Iya. Dan lucunya 2 tahun terakhir ini malah kita surplus. Itu aneh banget. Biasanya justru kita bisa tambah nanti lebih dalam lagi mungkin adopsi beberapa PAUD lagi. Wow. Gitu, pendidikan anak usia dini, sekolahnya kita adopsi. Wow. Jadi oke. di satu sisi is a bad thing kena ke krisis dan lain-lain, tapi di satu sisi ada hal yang positifnya juga. Gitu. So, ya di dalam hidup gitulah ya. Iya. Kalau bos gue bilang tuh sometimes bad news it's a good news. Makanya semua nonton mesti kenal bosnya. Gitu. Kalau nggak kenal rugi. Seneng dia dapat panggung mulu nih. Oh seneng dia ya. Padahal nggak di endorse ya. Oke siap. Kok ini jadi pertanyaan banyak orang nih sebetulnya. Gitu ya. Kemarin gue sempet Instastory. Oke. Sedikit tuh. Nggak pakai yang question kemudian orang bisa ketik. Oh yang gitu kemarin ya. cuma gambar mic doang ya? DM. Oke. Padahal itu sih mention mic-nya sebenarnya kok biar Iya. gitu kan. Ketahuan kan. Marketing ya? Markom. Oke. Nah, itu orang-orang DM pada tanya hal yang sebenarnya nih kalau kayak aku tuh kan pernah wawancara Koko gitu ya, interview Koko waktu itu ya. Tanya soal ini. Tapi boleh angkat lagi mungkin Koko itu kan lahir dari keluarga yang memang papa tuh hamba Tuhan ya. Tapi itu hamba Tuhan besar, salah satu gembala gereja terbesar di Jakarta. Gitu. Kok bisa Koko bikin komunitas sendiri? Kesannya kayak anak hilang nih ya. Aku nggak bilang sih, biar Koko sendiri. Kenapa kok? Ya, pas tahun 2011 aku balik ke Jakarta. Oke, dari Singapura. Sebelumnya aku kerja di sana 5 tahun sebagai banker. Gini-gini bankir, tampangnya tampang banker. Banker nih. Gitu ya, udah balik ke Jakarta. Definitely lah, itu udah cara yang paling gampang dan
karpet merah pasti selalu orang bilang, wah lu anak Itu. gembala, udah pasti lu akan Gitu. dapat lah, ini langsung Iya, masuk iya, aja, iya. orang akan lihat lu lah. Iya, iya. Itu tampang lu aja udah aman lah di situ, di organisasi itu Iya. tersebut gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh dari dulu tuh mendapatkan sebuah conviction, sebuah kayak revelation, pewahyuan secara pribadi dari dulu. Wow. Bahwa kehidupan aku, bahkan dinubuatkan, kehidupan aku itu akan dipakai untuk merubah paradigma gitu. Dan nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku tuh selalu bermain di luar daripada kenyamanan yang mesti dalam. ada. Karena aku juga belajar juga mungkin suatu tempat yang nyaman itu bisa menjadi tuh kedagingan aku. Walaupun orang lihat, wah kan gampang, wah tuh Privilege. hebat, privilege semuanya. Iya. Tapi justru aku takut banget itu menjadi tempat comfort zone dan itu menjadi tempat kayak ajang tayangnya aku sendiri. Oke. Terus aku suka to be in the center of attention. Oh. I love it. Oke. Tapi itu menjadi critical pointnya juga. Oke. Bahaya. Wow. Nah jadi akhirnya yang aku belajar pada saat itu waktu pulang, nggak tahu kenapa lagi mau menemukan komunitas, lagi mau menemukan tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama Ya. dan punya culture yang bersama dan ya udahlah pemikiran juga mirip-mirip lah Oh. seperti itu. Dan akhirnya nggak menemukan karena kebanyakan di Indonesia kebanyakan beberapa gereja-gereja tuh udah besar-besar sekali gitu. Betul. Dan akhirnya sulit buat kita untuk masuk. Tapi di saat itu nggak tahu kenapa aku dapet kayak conviction, why don't you start something melalui sebuah community Iya. seperti itu. Dan akhirnya ya lahirlah Fuse Oke. 2011 itu bersama-sama. Oke. Bahas soal views yang kemarin sempet rame gitu. Jadi kita Rame bakalan di mana langsung ya? Ada media sosial kok. Oh, oke. Kok mungkin Nggak gitu main. Biasa aku main Friendster dulu. Oh, Sampai oke. sekarang masih. Ya, Friendster ya. Saya nggak tahu kan? Nggak tahu. Tuh kan. Ketahuan angkatan berapa itu? Kok soal views ini. Heeh. Waktu kok bikin, berarti awalnya tuh siapa aja kok? Kemudian yang mencetuskan atau pionirnya gitu. Sebetulnya pionirnya the funny thing tuh bukan aku. Yang mulai tuh kakak ipar aku Kakak ipar. sama satu teman kita namanya Grace. Oh ya, tahu. Gary sama Grace yang memulai terlebih dahulu. Oh, oke, justru Mereka memulai, Iya. udah mereka mulai semuanya. Akhirnya waktu itu aku baru balik. Iya. Ya udah iseng-iseng join. Oke. Padahal pada saat itu udah ditawarin, why don't you jadi leadernya aja di situ. Itu mulai bantu-bantu lah di kita. Iya. Kita ya waktu itu pas gue nyampe, gue masih kayak ngerasa kayak too soon ya. So akhirnya aku jadi member dulu deh. Kita Oke. lihat dulu situasi Oke. seperti apa. Padahal lu udah ditawarin tuh ya. Padahal udah ditawarin Ya. gitu. Tapi emang pada saat itu ya aku lagi fokus bisnis baru mulai kan soalnya. Jadi fokus ke sana sama ya jalanin apa yang ada aja. Oh, Seperti itu. Oke. Dan itu sebuah panggilan kayak yang I felt ya kayak Tuhan lagi mau ngajarin aku sesuatu di luar lagi. Oh, oke. Seperti itu. Oke, tapi awal-awal kemudian Koko join sama Vius gitu ya, kok kan pastinya sibuk ke sana gitu ya, Ya. entah dari pelayanan, kemudian Koko bantu-bantu apa yang mereka adain gitu ya kok. Papa sempet kayak melarang atau kemudian udahlah kamu sama Papa aja gitu, bantu Papa di gereja Papa gitu. Pasti ada lah. Itu Dulu awal-awal ada. Ya? awal-awal ada. Nggak bisa kita. Perselisihan mungkin kayak maksudnya bukan perselisihan kemudian yang ini ya kok, tapi kayak perbedaan pendapat kemudian karena memang panggilannya Koko gitu. Pasti ada. Karena kan balik lagi. Secara umurnya udah beda. Iya. Cara pandang udah pasti beda. Semua dalam menjalankan apapun. Aku pun juga masih hijau pada saat itu. Karena aku nggak pernah ada latar belakang kayak mendirikan gereja, menggembalakan, enggak. Iya. Selalu hanya sebagai drummer, Yes. musisi, dan kayak Lihat pemimpin fotonya. cell group dan lain-lain seperti itu. Oke. Jadi nggak pernah ada exposure ke situ sama sekali. Pasti ada perselisihan nggak ada awal mulai. Kenapa nggak bantu sih? Iya, Sebagai orang tua pastilah itu. betul kok. Nah akhirnya waktu seling waktu berjalan beberapa kali bahkan dari luar atau apa selalu dianggap aku tuh sesat. Oh, wow. Dibilang sesat karena kayak you mau kemana? You nggak ada arahan, Iya. nggak ada penggembalaan. Iya. Hati-hati lo kayak begini semuanya nanti you nggak main-main lo Iya. kan hal ini semua seperti itu. Jadi akhirnya dengan situasi di luar mencengkram, di dalam pun juga sama. Karena ngerasa kayak ya kenapa you nggak join aja bareng papi dan lain-lain seperti itu. Iya. Emang 3-4 tahun pertama it was the toughest year buat aku secara pribadi. Tapi di situ aku belajar satu hal. Dimana seringkali kan kita bertanya bagaimana kamu tahu apakah itu panggilan Tuhan in your life. Iya. Nah ternyata aku mulai belajar. The moment kita mengerti itu panggilan Tuhan, kita bukan cuma sekedar menerima, tapi kita harus menguji. Iya. Karena bisanya panggilan saya secara pribadi, keinginan kedagingan saya. Iya. Dan satu hal yang saya belajar waktu kita diuji,
kalau emang itu panggilan Tuhan, Mhm. itu akan semakin keras, kuat, semakin kenceng suara di dalamnya. Iya. Bukan karena ego atau apapun, tapi bukan sekedar itu pun juga Tuhan udah mempersiapkan orang-orang di sekitar untuk masuki musim seperti itu pun juga. Yes. Dan waktu aku udah diuji akan hal itu, tiba-tiba makin kuat convictionnya, dan tiba-tiba bisa melihat mulai buah-buahnya juga Wow. dari sana. Iya, iya. Nah akhirnya seling waktu berjalan, ya papa saya mulai melihat progresnya seperti Iya. apa. Walaupun apapun itu ya aku sempat ngobrol sama dia karena aku menghormati my dad juga. Betul. Gitu. Betul. Ya ngobrol-ngobrol, tukar pikiran sama dia. Akhirnya singkat cerita ya ada beberapa members dari kami punya orang tua. Ngobrol akhirnya ke papi saya. Iya. Waktu ngobrol ke papi aku, dia ngomong kayak, "Dok, kok anakku bisa berubah ya? Dulu lu tau gak dok, tempat doa di rumah gua itu tempat narkoba dia, tempat Oh. merokok dia, tempat dugem dia." Seriously? Dalam hati bokap gue, gila kurang ajar banget tuh ya, tempat buat sembahyang, tempat buat doa, lu malah pakai buat dugem dan lain-lain. Tapi anak yang segitu radikal tiba-tiba berubah total. Udah berubah total, akhirnya dia benar-benar melepaskan semuanya, dia benar-benar hidupnya straight, lurus, bahkan ngambil sekolah Alkitab. Wow. Seperti itu. Dan sekarang menggembalai juga dia. Wow. So, I think dari situ buahnya mulai berbicara. Iya. Jadi pada saat itu ya itu yang terjadi lah. Pasti papi juga ngelihat itunya ya, kok selain buahnya konsistensinya juga dari Koko gitu ya, bahwa nggak main-main gitu loh. Ya, itu mungkin satu hal yang dihargai juga. Karena ujung-ujungnya kan kita barometernya satu lah ya. Maksudnya ya apakah ini Alkitabiah atau tidak ya, Oke. atau sesat. Nah mungkin papa saya pada saat itu mungkin mulai melihat itu, mendengar dari sekitar. Iya. Ini pengajarannya kemana sih, Iya. dan lain-lain semua. Apalagi anak-anak muda dibangun dari orang-orang yang Betul. gitu ya. Nah, singkat cerita karena mungkin masih dalam jalurnya masih oke-oke aja. Iya. Ya udahlah, biasa nih anak kecil kayak emang pengen coba explore, Iya. ya udah silakan. Iya. Dan aku bersyukur di luar apapun mungkin ada perbedaan pendapat dan lain-lain, itu hal yang wajar menurut aku. Iya. Tapi my dad always support me juga di balik itu. Oke. Bahkan sekarang kalau ada anak-anak dari ex luar negeri atau mungkin ada couple baru yang baru menikah dan lain-lain semua, mereka nih tolong dong dilempar ke Views. Oh ya. Makanya I was shocked gitu, kayak kok ini udah kayak MLM aja ya. Kok udah ada marketing agentnya tanpa disuruh, tiba-tiba udah jadi brand ambassador gitu. Tapi itu suatu hal bukan karena Oke. kenapa-napa, karena mungkin mulai melihat hasilnya. Iya. Walaupun nggak mudah pada Wow. saat itu. Iya. Salut. Ada Kogeri, Cigris gitu ya. Ya. Mudah-mudahan next bisa ajak mereka ngobrol juga di sini. Boleh. Mereka juga sosok Awesome. yang keren-keren yang Betul. wah, Itu boleh. luar biasa. Hmm. Oh, Ci. Shalom dulu ya. Nanti kita share kok linknya. Kok pressure-nya segede apa jadi anak seorang Dr. Yanto Simko Putra? Waduh, itu pertanyaannya sangat berat ya. Kalau kalian pernah ke klinik papi saya aja, lihat titel dia, itu kata orang ngeri bener. Itu bener-bener ngeri. Itu Titelnya panjang banget bro. DR Janto Simko Putra MD PhD, nggak tahu plus embel-embel universitasnya dari mana-mana semua. Iya. Itu luar biasa banget. Makanya banyak orang bilang kamu tuh mesti ikutin kayak papi. Dia selalu ngomong kayak ya begitu. itu selalu kan pasti akan Dia ngomong kayak gitu. Iya. Tapi aku bilang sama dia, nggak ada orang kayak papi. Karena tuh langka, makanya you are Dr. Yanto. Kalau nggak Janto Junior ini pasti akan jadi kayak dia atau lebih dan lain-lain semua. Jadi itu satu hal yang kayak aku bilang kayak emang you're special gitu. That's what makes you gitu. Iya. Dan aku akhirnya bilang sama dia, ya emang itu kehebatan dan emang panggilan dia. Iya. Kalau lihat title aku, simple bro. Kok apa sih? Low profile kan kita, simple aja. Oke. Baik. Bachelor, papa aku tuh sampai S3. Wah, iya kok. Aku S1 itu by grace of God. Baik. Iya. Karena bokap tuh kayak masuk koran, waktu dia kuliah tuh masuk koran, masuk di media-media gitu. Oh iya. Untuk kepintaran bro. Wah. Tapi aku juga gak kalah. Masuk ke majalah, Tapi menang modifikasi mobil. Jadi jauh banget gitu antara satu emang intelek, satu lagi iya, emang kayak benar. ada moyung dikit gitu. Jadi beda. Itu selalu jadi pertanyaan dan nggak usah pertanyaan orang lain kok gitu. Karena mereka juga kan nanyain. Cuma aku sendiri gitu, apa rasanya jadi JJ ya gitu. Nggak mudah lah pasti, karena impression orang ngelihat dari Dr. Yanto sendiri itu udah Iya. something. Iya. Gitu. Ekspektasi ada nggak? Pasti ada lah. Hmm. Pressure gede nggak? Gede. Sometimes karena aku bertanya kayak, bisa nggak ya aku sampai
kayak dia atau Hmm. lebih dari dia Iya. secara even secara kesuksesan dalam usaha. Aku pun juga gagal banyak Oke. dalam usaha, Iya, ditipu dan lain-lain semua itu banyak juga. Sampai aku ngerasa gila, how can I make it sampai kayak position dia? Mhm. Mungkin nama dia tuh nggak masuk kayak di top 10 orang terkaya atau apa. Iya, iya, iya. Tapi integritas dia dan nama dia tuh benar-benar cukup berdampak dan harum di luar Betul. sana. Despite Betul. pro and cons ya, Setuju. apapun itu. Setuju. Tapi ya dari situ aku kena, ya udahlah, maksudnya ujung-ujungnya ya emang lu bukan bokap lu. Lu ya lu. Betul. Tuhan nggak ciptain lu kayak bokap lu. Gitu. Berdamai ya akhirnya. Akhirnya ya gue mulai terima dengan keadaan Iya. bahwa I'm special Iya. on my own. Wow. Sesuai dengan God's calling dan God's planning. Oke. Kalau enggak, aku akan selalu bergumul akan hal itu. Iya. Sehingga aku nggak bakal secure dengan my own identity. Wow. Dan itu bahaya sekali ya. Living in comparison. Yes. Dan comparison is the thief of joy. Akhirnya kita nggak bakal bisa berbahagia karena kamu sendiri nggak berbahagia dengan diri kamu. Oh, come on. Then how can you be happy? Gitu. Itu banyak concern hari ini anak-anak muda kok hidupnya kemudian jadi stres karena memang compare entah dari kakaknya ke orang tuanya gitu. Mungkin apa yang Koko bilang tuh gue berharap bisa jadi inspirasi buat kalian juga gitu. Kalau kita mungkin orang yang keluarga atau teman-teman tuh mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kalau Ko JJ tuh diberhadapkan dengan prestasi papinya yang luar biasa gitu. Kalau lu nggak bisa menerima diri lu sendiri sih susah kok Susah betul. untuk kemudian maju, apalagi profesi memang berbeda. Ya. Tapi di dalam hal melayani sama-sama membangun sesuatu yang Ya. dari nol gitu. Iya. Nggak gampang makanya. To me ya, makanya balik lagi aku harus berdamai dengan diri aku terlebih dahulu. Ya. Bahwa ingetin selalu you are special in God's eyes. Siapapun itu yang nonton, mungkin kita harus ngerasa bahwa we are special. Tuhan tuh nggak iseng kayak gue buat Niko dari ya udahlah satu aja iseng lah, nggak ada tujuannya apa, ya udah nggak usah ada tujuan lah. No, there's no such thing. Genep-genep aja gitu. Iyalah biar kayak biar bumi penuh aja gitu, nggak butuh juga. Iya. Dan dari situ I understand bahwa setiap orang tuh punya purpose yang Tuhan sudah taruh. Cuma tugas kita mesti mengetahui the why Iya. kita ada di sini. Karena saya selalu percaya the why will give us the purpose. Iya. So kita harus bertanya, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku dihadapi dengan situasi seperti ini? Iya. Emang kamu milih waktu lahir? Kayak enggak Tuhan, gue mau tampangnya gini, matanya belok, ini segala kulitnya putih atau hitam. You nggak milih. Iya. So dari situ aku mulai mengerti understanding the why itu penting Iya. di dalam kehidupan. Iya. Jadi terlepas dari katakanlah materi atau kaya dan miskin dalam hidup seseorang yang kemudian diciptakan Tuhan tuh nggak cuma sebatas itu ya kok. Maksudnya masalah tuh akan tetap ada, kemudian struggle tuh tetap ada gitu ya. Ya. Pastinya Koko juga pebisnis gitu ya kok. Nggak gampang kan? Ya emang gak gampang. Masalah kan selalu ada lah. Ujung-ujungnya kita akan stop masalah waktu kita masuk ke dalam tanah lagi. That's it. Selama kita masih hidup, sekolah terus. Iya. Sekolah itu gak bakal pernah habis. Iya. Justru the moment kita stop sekolah, that's the moment kita mulai turun. Iya. Tanpa kita sadari. Iya. Nah jadi kalau kalian masih ngerasa ada tantangan dalam kehidupan atau apapun yang kita lagi alami, Iya. bersyukur. Intinya berarti gue mau naik kelas. Iya. Dibandingkan melihat masalah sebagai wah crap, masalah besar, tapi look at it, wah it's an opportunity untuk gue bisa berkembang. Come on. Iya. Dibandingkan komplain pun juga lu mesti hadapin masalah eventually. Life goes on. Kayak pandemic sekarang gini, lu mau komplain silakan komplain 1000 kali atau apapun, but life goes on. Iya. Jadi tergantung respon kita, you wanna tetap berada di komplainan kita atau bagaimana ini bisa menjadi sebuah kesempatan opportunity untuk kita bisa keluar. Iya. Menjadi sesuatu yang berbeda. Wow. That's all. Luar biasa. Aduh, gue paling demen nih kalau misalkan di podcast ini selalu gitu ya, kok belum apa-apa tuh terus kayak udah dibakar gitu loh. Dapat sesuatu yang dari obrolan yang relate banget gitu sama keadaan sekarang. Apalagi buat you guys, buat anak-anak muda gitu, mesti denger nih. Karena gak segampang itu ternyata. Yep. Untuk menjadi seorang Ko JJ aja tuh struggle-nya gak gampang gitu. Ya. Iya kan kok?
Bener. Tapi jangan lihat aku lah. Maksudnya I'm just a normal human being. Oh oke, maksudnya tuh gini kok, karena kayak tadi dari awal media sosial itu pengaruh banyak banget kok. Ya, Orang selalu compare dengan orang, kan nggak mungkin compare yang di bawah dong. ya. Maksudnya mereka antara compare orang yang mungkin status sosialnya di atas mereka, atau influencer orang yang mereka anggap sebagai inspirator gitu-gitu kok. Oke. Dan semua orang pun kan ngelewatin masa itu ya. Iya. Hidup nggak seindah cuma di postingan guys. Betul. Setuju. Makanya hati-hatilah dengan sosmed lah. Kita nggak mungkin kan lagi berantem bini tiba-tiba lu posting live. Gua lagi berantem. Saksikan. Emang kita keeping up with the Kardashian Ayo guys, ayo tonton kita. Tonton kita. Ini cara gue berantem sama istri gue. Iya. Kan nggak mungkin kan gitu. Jadi ya don't get fooled by it lah. Ya, apapun itu gitu ya, dan Iya. siapapun. Betul. Oke, kok balik lagi ke Fuse kok. Kan kemarin udah diresmikan sebagai gereja ya kok, Iya, dan iya. masuk ke salah satu sinode gitu. Ya. Sebelum kita aku tanya soal itu kok, tujuan awal Fuse itu dibentuk sendiri tuh, komunitas ini buat apa kok? Buat iseng. Salah ya. Baik, Langsung kayak tet. isengnya Isengnya kayak komitmen banget ya. isengnya niat. Enggak lah. Tujuan daripada apa yang kita jalankan di Fuse ini, aku selalu percaya dengan namanya community. Seperti itu. Karena esensi daripada sebuah gereja itu bukan dimulai dari Sunday service-nya seberapa kerennya itu semua, Iya. tapi dimulai dari sebuah hubungan. Iya. Dan hubungan seringkali itu takes a lot of time karena kita perlu bangun itu semua. Makanya benar-benar ya tujuan utama daripada Fuse ya kita mau grow together. Oke. Benar-benar kita bisa menerima orang apa adanya juga dari latar belakang apapun Ya. itu, gue nggak peduli. Ya. Yang penting mereka mau kenal Kristus, let's do life together. Dan menjadi semakin hari serupa dengan Kristus, dan yang paling penting setelah itu berdampak keluar. Gitu. Jadi poin aku makanya kayak udahlah, kita nggak usah pusing-pusing membangun sebuah kayak hal yang besar kayak bagaimana. Soalnya aku kena banget dari pertama kali kita menjalankan Fuse dari awal. Aku tuh kena sebuah rema kayak apa yang kamu mau bangun. Oke. Waktu aku udah pernah share di YouTube Oke, waktu yes. itu. Cuma ada dua hal. Kamu mau bangun sebuah movement atau monumen. That's it. Di situ menjadi tamparan karena banyakan orang selalu suka membangun monumen. Monumen keren gak? Keren banget bro. Iya, dikenang lah ya. Dikenang kayak ada Monas gitu. It's a Iya, big iya. monument kayak Iya, kalian wow, iya. ikonik keren lo ya. Iya, iya. Tapi monumen itu berbicara mengenai seseorang. Iya. Akhirnya kita mengidolakan seseorang. Takutnya bahkan lebih ekstrim yang melebihi Tuhan sendiri. Kalau dia nggak khotbah, Iya. aku nggak mau datang. Ah, Kalau bukan Niko yang WL, waduh. ada hadirat Tuhan mana ada gitu. So itu penting banget, maksudnya kayak hal-hal seperti itu. Tapi movement itu berbicara mengenai people. Iya. Jadi aku ngerasa this is the time dengan menjalankan Fuse, kita akan membangun potensi-potensi orang untuk keluar dan berdampak. Wah. Itu aja. Karena itu amanat agung itu kan bro. Iya, That's iya, all. iya. Jadi makanya tadi aku bilang dari awal, pas pandemi ini nggak begitu pusing ya. Maksudnya kalau yang biasa onsite, biasa ketemu gitu, kemudian harus online gitu-gitu, udah biasa kayaknya kok. Nah, praise God-nya kita kan mulai dari 2011. Iya. Pandemi kan mulai 2019 akhir 2019 ya. akhir. Jadi sekitar 8-9 tahun tuh kita sudah membangun sebuah kultur budaya. Oke. Di mana ya komunitas, komsel, atau gereja sel atau apapun yang kalian sebutkan itu di suatu hal yang kita lakukan. Iya. Dan leaders itu udah mengerti esensi nilai-nilai yang kita bangun. Visi misinya apa. Oke. Cuma yang membedakan dengan pandemik, ya platformnya aja berubah. Dari offline menjadi online. Iya. Tapi setidaknya aku bersyukur dengan leaders yang kita ada hampir 90-an yang udah committed right now. 90 volunteer leaders. Itu belum termasuk core team ya. Gitu. Oke. Ya mereka udah benar-benar get it gitu. They got it. Kayak oke, ini tujuannya ini. Iya. Ini kendaraan mau lari ke sini. Oke. Jadi tinggal masuk ke online lebih mudah. Bukannya berarti gampang, enggak. Atau udah gak ada masalah, enggak. Tapi setidaknya udah one step better lah. Oke. Seperti itu. Iya. Itu yang kita alamin. Oke, berarti Fuse itu tuh kalau tadi aku tangkap orang-orang yang kayak lulusan luar negeri gitu ya kok? Awalnya iya. Awalnya. Oke. Tapi sekarang waktu itu kita ketampar kayak kok lu eksklusif. Oke. Oh, ada Dari fase situ itu ya. ada.
3-4 tahun pertama itu sampai 5 tahun pertama itu benar-benar tuh pembangunan fondasi kita. Nah, Itu gak gampang itu gitu ya. pelan banget, Bro. Oke. Pelan, enggak signifikan, tapi ya konsisten Oke. dan dengan disengaja Oke. lakukan. Ya. Dan akhirnya ya itu masih eksklusif dan lain-lain, seolah-olah eksklusif. Mhm. Tapi lama-lama di situ kamu bilang, dulu kita bilang we are Christian Mhm. community. Mhm. Tapi kita mulai berubah, we are Christ-centered Oke. community. Oke. Nah dari situ kita langsung open Ah, terhadap semua orang yang mau mengenal Kristus dari latar belakang apapun. Oke. Aku gak peduli. Iya. Selama satu nama doang yang ditinggikan dan kalian mau bersama-sama jalin hubungan itu, Oh, oke. let's do it. Berarti kayak konsep ibadahnya gitu itu juga nggak beda kayak di gereja juga ya kok. Maksudnya I mean kita ngomongin tentang Yesus. Hmm. Praise and worship juga pasti ada. Ya. Orang-orang yang kemudian dari kepercayaan agama luar gitu nggak ada masalah kok. Kemudian yang mereka join gitu ya. Nah makanya gini, kita selalu percaya in order untuk kita bisa masuk kepada kehidupan seseorang, itu dimulai dengan namanya relationship. Yes. Dan aku dari dulu pegang kunci kesuksesan dari sebuah gereja atau apapun itu cuma satu, relationship. I love it. Ya. And relationship itu butuh waktu. Relationship itu organik. Ya. Kelihatan kalau you datang kepada seseorang pakai bendera apa lu kalian kibarkan. Ya. Atau Ala tujuan apa gitu ya. Kalian emang disuruh sama si A, si B, si C. Akhirnya kalian ngerasa kayak aduh gue terintimidasi nih. Iya. Tapi kalau kita masuk relationship itu melalui passion mereka, Oke. hobi mereka, Oke. mereka udah ngerasa nyaman kayak gue udah satu dunia sama lu. Oke. Makanya aku pengen tuh lebih keluar di sana. Brilliant. Dan seril mungkin menginjak bumi itu sama menginjak bumi. Bukannya lu nginjek bumi gue Dragon Ball, gue terbang di awan-awan permai. Enggak. Makanya we have to be relevant. Walaupun tetap harus pegang kunci itu esensinya, nilai-nilai. Tetap kalian gak boleh kompromi. Iya. But kalian harus talk the same language sama mereka. Iya. Supaya mereka bisa mengerti. Kalau enggak sulit dong. Gitu. Worship at work. Come on. Itu makanya keren banget. Bener-bener keren banget makanya. Tujuan kita tuh harapannya kita ya kok orang-orang seperti ini, seperti teman-teman Fuse juga bisa perform gitu. Perform artinya mereka tuh berani kemudian untuk membangun sebuah gaya hidup, mau pertemanan, komunitas yang memang dasarnya firman Tuhan, tapi mereka nggak harus menjadi orang lain yang kemudian dipandang, wah nih orang Ya. holy banget, gue kayaknya nggak bisa join, apalagi join temenan sama dia juga kayaknya nggak layak gitu. Betul. Nah, ini nilai yang kita selalu bangun juga di Fuse. Bahwa yang pertama kita kan love and accept one another. Wow. Tanpa menjudge. Kita mau grow together. Apapun itu ya, maksudnya siapapun itu. Karena ujung-ujungnya siapa lu main ngejudge orang. Wah sorry lu antingan, lu gak boleh masuk ke sini. Sorry lu masih ngokar, lu gak boleh itu. Thank God lu ngokar, lu pecandu, lu mau dengar firman Tuhan. Thank God udah ada satu celah sedikit yang terbuka. Mau dateng. Ya. Walaupun lu habis dugem atau apapun, thank God lu masih sadar mau datang. Oke. Can you imagine orang-orang seperti ini, mereka tiba-tiba berubah? Man, sorry to say, mereka kan jauh lebih radikal dibanding kita semua, bos. Karena mereka melihat namanya dunia yang sebelum mereka ketemu Kristus dengan dunia yang sudah mereka ketemu, itu jomplang, benar-benar berbalik banget. Menarik. Ya. Dibandingkan kita udah kebiasaan di dalam. Sorry to say, udah terlalu nyaman. Akhirnya lu kayak nggak pernah melihat revival. Iya. Makanya aku tuh welcome Kaget everyone gitu. bener-bener dan aku selalu bilang sama leaders juga, jangan tergila-gila sama title. Oke. Lebih baik lu nggak punya title tapi lu berfungsi. Wow. Dibandingin lu punya title tapi sekali lagi lu nggak berfungsi. Akhirnya sering kali orang hanya ada di balik title. Nah itu termasuk orang-orang yang insecure. Kalau udah mulai diserang dengan kehidupan pribadi mereka, lu tau gak gue siapa? Gue tuh gembala lu, gue tuh ini lu, gue ini lu. Waduh. Dikeluarkan posisi. Tapi justru di Fuse kita selalu bilang sama mereka waktu kita ngumpul, ya mungkin gue satellite leader nih, gue pemimpinnya atau apapun secara organisasi, but I'm just the same. Gue juga masih sama, gue masih struggle, gue masih ribut sama bini gue. Gue masih kadang I'm not being a good father. Ya. Gue ngomong kok, gue masih gagal di bisnis. Oke. Gue masih ditipu dan lain-lain semua. Jadi
gue pengen tuh supaya mereka bisa melihat gue, you're the same with me. Karena Real. pahlawan di Alkitab kasih tahu ke gue siapa yang nggak sempat jatuh juga. Iya. Daud aja, Mhm. orang yang benar dekat di hati Tuhan, Iya. kata Tuhan sendiri. Iya. Tapi dia orang yang menurut gue paling gokil. Dia bisa udah selingkuh, otak mindsetnya dia tuh bisa strategik banget. Weh, lakinya dia suruh paling depan aja. Itu kan gokil banget. Biar mati duluan, abis itu gue bisa jalan lagi sama dia. Tapi despite apapun itu, dan dia raja lagi, Iya. dipandang orang. Iya. Tapi akhirnya dia bisa berubah. Coba kasih tahu pahlawan siapa di Alkitab yang pahlawan iman yang benar-benar hidupnya bener. Iya. Nggak ada. 100% gitu. Nggak ada. Makanya gue selalu bilang, we're all the same. Hmm. Di tempat ini, di ruangan ini yang paling sempurna cuma satu orang, Yesus. Iya. Yang bisa ngubah kehidupan orang cuma Yesus. Iya. Lu cuma bisa menginspirasi. Iya. Lu bisa mendirikan nilai. Tapi lu gak bakal pernah bisa ngubah seorang. Lu ngerubah istri lu aja. Gue udah menikah 13 tahun. Tidur sama dia pagi siang malam, ketemu sama dia terus semua 24/7. Gue aja belum tentu bisa ngubah dia. Gue aja belum tentu mengerti isi hati dia paling dalamnya itu seperti apa. Iya. Is she real or not? Atau dia juga sama ke gue. Tapi gue baru ketemu orang, langsung ngejudge tuh orang. Sedangkan gue tinggal sama bini gue udah 13 tahun. Iya. Siapa gue? Iya. Dari situ gue belajar, tugas kita cuma terima, Wow. tanam, taruh benih, pertumbuhan dari Tuhan. Waktunya bukan waktu agenda organisasi, Iya. waktu Tuhan. Oke. Tetap aja memberi, Oke. menabur. Oke. Selesai. Oke. Wow. Itu doang bro. Gue mau kasih tepuk tangan kok. Gila, thank you for being real. Ya. Rame ya, gue nggak tahu audiensnya rame banget ternyata ya di sini. Ada kita Ada sekitar dilihat 3.500. 3.500. Tapi 3.499 udah pada cabut ya. Tadi ke toilet bentar. Kok ngomongin tentang views yang jadi gereja. Kan tujuan awalnya nggak ada kesana ya kok? Balik lagi begini. Tujuan awal, balik lagi. Sekarang aku mesti balikin ke kamu juga. ya. Definisi dari gereja itu apa? Oke. Kalau kalian bilang definisi gereja itu adalah sebuah gedung bangunan No. di hari Minggu, we're not that. Oke. Tapi kita bahkan sebelum menjadi dan melegalize semuanya dalam bentuk sebuah sinode atau apapun, karena itu kan diakui dari pemerintah. Iya. Kita sebetulnya udah gereja. Iya, betul. Setuju. Nah sekarang ini kita emang meresmikan Meresmikan. itu semua dikarenakan pertama kita percaya bahwa ada di luar daripada apapun yang kita lakukan, kita harus taat kepada pemerintah untuk kita bisa memberkati. Oke. Seperti itu, pemberkatan, habis itu untuk baptis, Baptis. untuk keperluan dari beberapa hal itu kita harus melakukan itu. Seperti itu. Therefore, karena itu ya kita akhirnya bergabung. Iya. Tapi itu tidak merubah esensi dengan apa yang kita sudah jalankan selama 10 tahun terakhir ini. Iya. Seperti itu. Gabung ke sinode JKI ya kok ya. Betul. Oke. Nah, untuk kebutuhan dari member atau dari jemaat sendiri pasti aku pada akhirnya yang kemudian butuh diberkati karena kan Betul. makin banyak, makin Ya. kebutuhan nggak cuma sebatas komunitas ketemu ngumpul gitu-gitu ya kok. Betul. Balik lagi, kita emang gak sebatas komunitas ngumpul. Kita tuh benar-benar grow together. Ya. Nah, grow together kan berarti ada fase-fase kehidupan mereka. Ya. Dari mungkin PDKT, Oke. akhirnya jadian, akhirnya menikah, Ya. punya anak dan lain-lain. Nah, so kita harus bertanggung jawab juga. Waranko sebagai gereja Ya. sel. Ya. Itu aku selalu sebut kita tuh gereja sel. Oke. Kita harus melakukan sesuatu buat mereka juga. Hmm. Karena pada saat dulu kita selalu mereferensikan ke beberapa gereja lain untuk Iya. melakukan itu. Tapi akhirnya saya notice bahwa majority anak-anak di Fuse itu tuh umurnya 20-30an sampai ke 40-45an lah. Oke. Tapi mayoritas 20-30. Mayoritas. Itu productive age. Iya. Di mana mereka akan menikah. Hmm. Nah, di situ kita melihat sebuah kebutuhan. Hmm. Akhirnya kita melakukan ini bagi mereka juga. Iya. Gue banget sebetulnya tuh. Iya, tinggal Umur tunggu segitu. undangannya aja sih ya. Gitu. Gue gak usah diundang juga bisa sih kok. Bukan undangan nikahan. Oh, baik. Siap. Itu yang penting. Kalau view sudah bisa berkati ya, why not lah. Jadi views ini nantinya ya kok kalau udah pandemi ini berakhir, itu lokasinya di mana kok?
Kita ada sekarang ada di Jakarta area, Mhm. ada di Tangerang ada, dan praise God kita baru ada di Solo. Wow, Nah, ini benar-benar sesuai dengan tema kita di tahun ini, game changer. game changer. Makanya saya rasa kamu akan melari ke Menarik. sosmed itu tiba-tiba karena game changer. Nggak tahu kenapa. Ya. Game changer itu suatu hal yang kita udah 10 tahun. Oke. 10 tahun pertama itu adalah masa persiapan yang kita selalu ngerasain. Di mana nilai budaya diselaraskan semuanya. Iya. Dan 10 tahun berikutnya ini adalah sebuah game changer yang Tuhan lagi melakukan dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan ini. Di mana community ini kita akan bergerak di seluruh Indonesia. Jadi kita akan menyebar bukan cuma di Jakarta. Kita akan welcome anyone dari berbagai communities yang ada di luar sana. Mereka nggak punya naungan. Ya. Yuk kita bergabung bersama-sama. Nanti kalian mau pakai nama kalian sendiri, monggo silakan. Kalian mau ngambil pengajaran dari kita tuh tiap minggu udah ada pengajarannya. Iya. Jadi di komsel-komselnya tuh udah ada modulnya. Oke. Jadi mereka tinggal copy aja. Iya. Habis itu kalau mereka mau tune in di hari Minggu, online service kita ada di YouTube. Cie, lagi promosi juga sekarang, Fuse Jakarta Official gitu. Tapi di luar daripada itu, Iya. kalian tinggal tune in. Sesudah itu kalian benar-benar bergerak berdampak di 7 area pengaruh di bumi ini. Makanya kita selalu bilang, kita tuh ada bukan untuk stay di dalam. Oke. Kita ada untuk dikeluar. Amanat Agung bilang keluar. Iya. Enggak tinggal di sini, selamanya di sini jadi full timer. Iya. Enggak, Iya. tapi benar-benar keluar. Setuju. So itu yang kita pengen lakukan, dan itu menjadi satu ya kita punya visi misi juga Oke. ke depannya. Untuk leader-leader sendiri yang terpilih ada spesifikasinya nggak kok? Ada Dia tingginya mesti mesti apa? 175 ke atas. Model kali ya, agency kali ya. Salah. Enggak, Good looking gitu nggak ya? enggak lah. Saya kan juga nggak good looking ya, kan by Oke, grace of God gitu. oke. Makanya. Makanya saya bersyukur istri saya terima saya, nggak tahu kenapa mungkin lagi bukakan. Gitu. Tapi anyway, kita leaders itu udah pasti nomor 1 love God, udah pasti. Oke. And then yang kedua, love people. Because we're in the business of saving people and getting to know about people. Kalau you nggak suka orang susah juga. Iya. Dan yang ketiga, you punya hati. Iya hati. Karena mencintai orang begitu aja sekedar basa-basi bisa aja. Tapi kalau kalian nggak punya hati untuk itu, dan susah. Iya. Makanya leaders itu kita grow bukan karena resume atau CV, Oke. tapi benar-benar karena relationship. Dari situ kita tahu nilai, Iya. latar belakang mereka. Iya. Oleh dasar itu baru kita mulai jadikan mereka leader. Oh, oke. Tapi itu atas pembinaan juga gitu pastinya. Pasti. Oke. Bukan orang baru tiba-tiba kayak baru join Fuse besok jadi leader, enggak juga. Karena dia siapa? Karena dia siapa? Kita sekali lagi semua sama di Fuse. Oke. Tadi kan kita bilang titel nggak penting. Oke. Tetap titel perlu buat fungsi dan komunikasi flow dan lain-lain secara organisasi. Oke. Tapi di sana kita like everyone come on. Eh, Seperti itu. Tapi ya butuh namanya perkenalan, Iya. relationship. Iya. Seperti itu. Itu orang-orang yang stylenya kayak jamet-jamet gitu bisa join Fuse nggak sih kok? Jamet apa ya, sorry. Saya nggak tahu jamet nih. Ya maksudnya yang kayak orang dari sering main layangan, terus maksudnya Oh. terus rambut warnanya merah gitu. I don't care. Oh bisa berarti ya? Aku welcome kepada anyone untuk bisa join. Intinya seperti itu. Iya kok. Mudah-mudahan Fuse ini bisa menjangkau anak-anak muda memang yang banyak yang udah malas ke gereja. Amin. Dengan struktur bangunan politik ini itu gitu. Maksudnya tempat-tempat yang bisa menjadi wadah mereka diterima gitu loh kok. Ya. Ya nggak banyak kan yang kemudian mau ngurusin orang-orang seperti tadinya mereka make, kemudian orang-orang yang Tapi malah goal di dalam Fuse itu ya, kita justru nggak mau sekedar cuma memindahkan domba. iya. Bisa dipakai phrase-nya kan ya. Iya. Tapi ya aku mau welcome orang-orang lain di luar sana. Maka aku bilang sama mereka, gue mau buat grup sepeda dong. Go. Oke. Lu mau buat grup modif mobil? Go. Lu mau buat grup bakmi? Jalan. Sekarang orang lagi naik Vespa, silakan. Lu mau grup apapun, gue nggak peduli. Iya. Karena ujung-ujungnya Tuhan bisa pakai apapun untuk menjangkau. Come on. Iya. But we need to be there. Hmm. The question is we need to be there. Iya. Banyakan orang berkati mereka. Orang-orang ini semua pokoknya benar-benar mereka bisa terima lagi gitu untuk masuk ke. Bagaimana sekiranya kita di dalam gereja melulu, Iya. dalam bangunan. Iya. So
to me, let's just be real sama Iya, mereka. Iya. Tapi prinsip nilai itu nggak boleh kompromi. Oke. Cuma packagingnya bisa berbeda. Oke. Esensinya sama. Come on, keren. Itu aja yang aku pegang sih. By the way, kok JJ tahu kan bahwa anak-anak muda belakangan tuh, bukan belakangan ya, udah cukup lama juga banyak yang satir kok sama gereja, pengajaran, hamba-hamba Tuhan, politik gereja, sampai akhirnya mereka kayak aduh gue udah capek lah, gue mau kerja aja yang benar kemudian jadi sukses gitu. Karena pada akhirnya ketika kemudian melayani di gereja pun banyak waktu tersita di sana ini itu gitu. Ya. Kemudian ya mereka tetap nyari dengan sekarang online tuh bebas kan, Ya. mau nyari dimanapun. Setuju. Nah, Fuse ini ada fokus kemudian untuk membuka diri untuk orang-orang yang seperti ini. Gitu. Kritis-kritis mereka loh. Welcome. Ujungnya aku nggak pernah batasin Nick ya. Kayak siapa yang mesti datang, kriteria apa, I don't care. Oke. Saya nggak peduli. Oke. Seperti itu. Yang mereka, makanya aku selalu bilang gitu. Mereka tuh nggak mencari seorang guru, pengajar. Karena pengajar di luar sana tuh banyak banget dan bagus banget. Ya. But they need somebody yang real. Ya. Nah itu yang mereka butuhkan. Mereka butuh namanya support system. Ya. Dimana lu ada di saat mereka lagi jatuh. Dan tanpa sebuah labeling, tanpa sebuah judgment dan lain-lain semua. Itu yang mereka butuhkan. Ya. Karena kita hidup di dunia yang udah judging banget. Lu dari Senin sampai ke Senin, hidup lu tuh penuh dengan judgment. Ya. Lu tuh nggak bisa gini, lu nggak bisa gini. Orang tua punya pressure, sekitar punya pressure, dan tanpa disadari kita ikut sistem kayak mereka ngejudging juga. Ya. Di quote gereja, akhirnya nggak ada kita gereja nggak menjadi jembatan bagi mereka. Tapi malah kita mengeksponensial, melebaykan, mengiyakan dan lebih besarkan gitu kepada mereka. Ya. Akhirnya itu nggak pernah menjadi jawaban. Ya. Dan makanya gue belajar benar-benar dengan apa yang kita jalankan, ya kita mesti benar-benar belajar untuk merangkul mereka aja. Di situ. Gak pusing sama komentar orang kok. Awal. Kayak gereja atau komunitas kok kayaknya semudah itu, sesimpel itu, seluas itu. Nilai-nilainya tuh gimana gitu? Maksudnya apa mereka kompromi gitu? Baik lagi. Oke. Kita mau relevan sama mereka supaya kita bisa connect. Tapi kita selalu tetap pegang nilai, prinsip itu harus selalu ada. Makanya dibutuhkan namanya mentoring, leadership itu, relationship itu penting. Oke. Makanya kalau kalian lihat kita punya full time staff, ada beberapa, kita ada full time staff juga, pastoral. Kita tuh lebih banyak tuh one on one gini dibandingkan meeting dulu. Iya. Makanya kita tuh nggak usah pusing meeting itu, karena meeting event kan it takes a lot of time, bro. Yap. Makanya kita tuh nggak pernah terlalu we're not event based, we're relationship based. Iya. Makanya kalian lihat kok leader ini ngumpul sama si keluarga ini nih. Nah itu menurut kita itu adalah aset yang paling mahal di situ. Waktu kalian berbagi sama mereka. Oke. Makanya kita tuh nggak terlalu banyak event. Kita selalu bilang apa? Simplified segala hal, make it simple. Tapi justru kebanyakan gereja hari-harinya organisasi make it tough supaya orang gak kayak kita. Akhirnya kompetitif. Justru kalau gue kebalikannya, gue mau buat sesimpel mungkin. Lu bisa copy paste semuanya. Maaf kata kan ada buku tuh the complete idiot guidebook tuh. Nah gue mau buat kayak begituan aja. Biar semua orang bisa mengcopy paste. Dan akhirnya bisa kesebar kemana-mana. Gak pusing gitu ya kok ya. Aduh udah gak pusing lah. Awalnya pusing ya. Kayak mikirin orang ngomong apa Image, gini, gitu image, kan. aduh gini semua. Tapi lama-lama ke satu titik kita udah kayak move on lah. Oke. Capek kalau cuma entertain gitu doang dan kita mau melakukan klarifikasi atau apapun, lebih baik fokus kepada tujuannya aja, jalanin. Saya nggak pusing, gitu aja sih Nick. Bodo amat ya kok ya. Iya. Jadi kayak kemarin yang sempat masuk di salah satu akun Instagram gitu. Oh di berita ya, di berita Metro TV ya. Wah cukup besar tuh. Metro Mini gitu. Metro Mini. Oh enggak, maksudnya itu mungkin bukan dari orang-orang view sendiri, kemudian informasi yang didapat kemudian diposting gitu. Tanggapan kok JJ sendiri gimana? Atau mendingan lu join di gue dulu deh. Jadi join views dulu biar ngerti atau gimana? Balik lagi gini, semua orang pasti punya freedom untuk mereka mengungkapkan. Ya. Apalagi di zaman digital sekarang, silakan netizen boleh ngomong apapun gitu.
Tapi baik lagi kita tahu apa yang kita lakukan. Itu pertama. Kedua, members atau semua orang yang terlibat di dalamnya mereka mengerti. Nih kapal mau dibawa kemana? Seperti itu. Jadi tujuannya ya aku sih nggak perlu sampai terlalu mengklarifikasi kepada mereka ini benar Dan ini nggak yang perlu salah. juga kali. Dan nggak perlu juga. Dan aku tahu ada beberapa account itu kan itu isi udah puluhan ribu. Ya kan berapa K di situ. Iya. Dan kalau kamu mau klarifikasi ke beberapa K itu semua, ya hidup you cuma untuk klarifikasi. Iya. Paling penting adalah gini, setiap kali kalau aku dapat hal-hal yang mungkin quote unquote kesannya negatif nih ya, karena netizen pada ngomong, siapapun Iya, itu iya. ngomong. Oke. Satu, yang pertama, kita mulai review kembali. Oke. How are we? Oke. Are we on the right track atau enggak? Iya. Karena despite good or bad, pasti ada hal yang kita bisa improve. Karena ini kan pandangan perspektif yang berbeda. Iya. Ya, take it positifnya aja. Udah, Iya, nggak iya. perlu kayak lu mesti join views dulu ya atau apapun. Ya nggak perlu juga. Kalau emang you udah tertanam di gereja lokal ABC, silakan. Kalau you emang nggak punya tempat wadah komunitas atau apapun yang mau join Iya. dalam kita, monggo banget. Iya. Seperti itu. Betul. Ya positifnya setidaknya orang yang nggak tahu views jadi Tahu lah. searching lah ya. Jadi kami atas nama views kami mengucapkan banyak terima Terima kasih untuk semuanya. Kok satu hal yang kemarin aku penasaran. Ini kan karena aku nggak tahu. Aku kepengen tanya ke Koko. Kalau yang leader dari belum beragama Kristen atau belum dibaptis itu menjadi leader dan menjabat di sana itu benar nggak? Itu salah. Oke. Karena baik lagi kita juga pengen leaders itu mereka bisa mengerti siapa Kristus. Iya. Jadi yang kita tadi tetap dibilang. pegang Betul. hal prinsip itu Prinsip, sendiri. betul. Mereka ya pasti udah harus ya dibaptis juga. Mereka mengerti firman juga. Baru mereka bisa menjadi leader. Betul. Karena kalau mereka nggak pernah mengalami hal ini semua, mereka mau bagiin apa? Seperti itu. Iya, setuju. Akhirnya mereka sering bagikan. Makanya gue paling pusing dengan orang kesaksian. Mereka selalu kesaksian tentang masa lampau mereka. 90% tentang masa lalu mereka atau 80-90%. Iya. Monumen Sisa kan, Kok? 10-20%-nya, oh iya bagaimana gue ketemu Tuhan. Oke. Salah nggak? Enggak salah. Karena pengenalan mereka kan toh baru 10-20%. 80% adalah kehidupan lama mereka. Iya. Bayangkan kalau itu yang kita selalu share terus kepada orang. Akhirnya orang nggak pernah ketemu Tuhan. Iya. Mereka cuma lihat 90%-nya Iya. toh aja. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, monumen dan movement itu tadi ya, Kok. Betul. Wow. Mudah-mudahan Views ke depan menjadi komunitas dan gereja yang menginspirasi terutama gitu ya buat anak-anak muda. Kemudian orang-orang yang kepengin mencari tempat di mana mereka bisa diterima dan pastinya menjadi maju dan berkembang gitu. Pastinya nggak ngomongin soal rohani terus kan Kok atau selalu buka ayat. Kita mau justru seril mungkin lah. Kehidupan Kehidupan keluarga, usaha, apapun itu silakan. Iya. Iya. Nggak setiap nongkrong ayo buka ayat gitu nggak sih. Enggak. Kita selalu nanya mereka ayat apa yang lu dapat hari ini. Wah, enggak. Saat teduh berapa pasal? Enggak lah. Kita mau seril. Ya. Seril mungkin Ya. sama mereka. Dan ada tujuan buat menjadi gereja besar seperti Papi nggak? Aku nggak pernah selalu barometernya itu adalah gereja besar itu seberapa banyak jumlah jemaat. Oke. Karena barometer kesuksesan aku sampai hari ini seberapa banyak orang engage dan mengalami Kristus. Oke. Kuncinya adalah engagement. Oke. Karena kita bisa punya masa, but there's no engagement. Ya. Then no point. Oke. Tapi kalau punya engagement, Ya. itu dampaknya nggak main-main, bro. Ya. Gitu. Jadi setiap gereja pasti dipakai sesuai dengan ya panggilan mereka masing-masing. Wow. Gitu. Gereja Papi pun juga dipakai untuk panggilan daripada Betul Tuhan juga. sekali. Yang berdampak sampai hari ini. Yes. Sudah 24 tahun Iya. proven. Wow. Gitu. Dan Views sudah 10 tahun. 10 tahun. Wow. Praise God, praise God. Untuk membangun dan sampai sekarang semakin melebar, banyak hal yang dikerjain dan menjangkau lebih banyak lagi teman-teman di luar sana. Gak gampang kok. Enggak. Sangat tidak. Gue kepengen Ko JJ eksklusif dari Ko JJ ngomong ke orang-orang yang punya panggilan untuk kemudian membangun sebuah komunitas. Kan nggak gampang ya Kok. Ya. Konsistensi bahkan stuck tadi yang Koko Ya. bilang. Bahkan menurutku ya Kok, keberhasilan kesuksesan itu sendiri pun menjadi tantangan gitu. Ya.
kan kesuksesan nggak selalu kita tuju jadi goal gitu ya. Ya. Tapi itu juga tantangan loh, hati-hati kan. Ya. Banyak sorotan orang. So aku kepengen Koko tuh bagi ke teman-teman penyembah kantoran supaya mereka juga punya insight yang baru. Kalau dari aku secara pribadi buat teman-teman yang mungkin mau memulai sebuah komunitas, pertama kalian harus benar-benar tahu kenapa kalian mau menjalani ini komunitas. Jangan cuma sekedar hype, jangan cuma sekedar kayak wah lagi ngetren buka gereja baru, tapi kalian nggak pernah mendapatkan itu panggilan, akhirnya kalian nggak bakal pernah bisa bertumbuh. Karena that's not God's calling in your life, tapi that's your own calling, your own desire. Dan itu bahaya sekali untuk kita jalankan didasari oleh itu. Karena waktu kita ngandalkan kita, there's no power di dalam kehidupan kita. Kalau emang itu jalan Tuhan, apapun itu akan diuji, kalian akan tetap makin kuat. Yang kedua, kalian harus punya tim yang benar-benar memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang sama. Karena sekali lagi kita bukan membangun monumen, kita membangun movement. Kita harus bersama-sama, miliki tim yang sama, sevisi semua untuk kita berjalan. Dan sekali lagi ya kita mesti konsisten. Karena di komunitas jalannya ada saatnya wah happy, ada saatnya kalian akan lagi down. But apa kalian tetap mau menjalankan untuk tetap konsisten dalam hal itu? Dan kalau kalian bisa jalankan, ya ini 3 tips aja yang simpel lah ya. Tapi mulai paling dari pertama terlebih dahulu, saya percaya Tuhan akan pakai. Tapi kalau justru dari pertamanya saja, checklistnya saja, kalian udah nggak tahu nih benar-benar panggilan gua atau panggilan Tuhan, yang penting keren aja ya, nge-hype, semuanya panggil tamu, dilihat orang, kalian akhirnya nggak bakal pernah bisa maju. Karena panggilan, kalian akan tahu tuh benar atau enggak waktu kalian diuji. And that's the true calling. Pastor JJ Simko Putra, everyone. Thank you. Oke, kita bakalan masuk ke satu segmen terakhir sebelum kita closing. Segmen terbaru dari Penyembah Kantoran, namanya Penyembah Kantoran Hajatan. Harus jawab spontan. Ini nggak ada di skrip nih. Ini bahaya nih. Ya kan ini surprise kok. Aduh. Ini surprise. Aduh. Jadi Koko siap-siap. Koko setelah jawab spontan, jawabnya nggak boleh lebih dari 2 detik. Wah. Tapi Koko boleh jelasin sedikit setelah itu. Alright. Ready? Mesti doa dulu kayaknya nih. Biar dapat hikmat, kok salah nanti jadi konten lagi. Jadi konten lagi. Aduh. Udah mulai ini kayaknya. Udah mulai pahit kayaknya. Enggak kok. Welcome. Oke. Yang pertama, keluarga atau pelayanan? Keluarga. Why? Karena aku ngerasa pelayanan yang paling terbesar itu dimulai dari keluarga. Karena pelayanan di luar, you can fake it to make it. Tapi kalau keluarga, how can you fake your own family, man? Itu nggak mungkin bisa. Oke. Hobi atau komunitas? Komunitas. Karena gue ngerasa hobi itu akan menjadi salah satu titik poinnya, tapi community where you grow together. Banyak duit atau banyak teman? Banyak temen. Yakin? Baik, duit Kalau- juga penting kalau- juga sih. Kalau kita nggak banyak duit, temen juga biasanya habis sih kok. Iya juga Biasanya sih. ceritanya gitu. Kayak gue masih balance sih ya. Boleh gak sih? Gak bisa. Gak boleh ya? Kalau Kalau nggak itu gue mungkin banyak teman kali ya. banyak temen aja. Tetap. Oke. Karena ya udah nggak usah jelasin lah. Diberkati atau memberkati? Memberkati. Yakin? Yakin. Diberkati anak lo. Enggak, karena kalau gue memberkati berarti gue udah diberkati duluan. Sadap. Itu dia. Siap. Template. Gue tegang lo beneran lo. Nih gue tegang banget lo nih beneran. Tenang, kita udah setengah jalan. Diomongin di belakang tapi nggak tahu atau diomongin di depan tapi pahit? Depan tapi pahit. Karena buat gue lebih baik gue dapat satu hard truth itu supaya gue bisa berubah. Dibandingkan lu ngomong-ngomong di belakang itu semua nggak jelas, mendingan just say it to my face aja, nggak apa-apa kok. Oke. Gue mau berubah kok. Punya banyak pengikut atau sedikit tapi militan? Sedikit tapi militan. Pakai views kan nggak gitu banyak kan sampai hari ini, masih baru. Berapa sih sekarang kok kalau update? Members mungkin udah hampir Semua. 800-an lebih ya. Oke. Tapi kalau lagi ngumpul semuanya bisa 1000-an lebih sebetulnya, karena ada come and go. Iya. Tapi leadersnya kita hampir 90 sampai 100 sebetulnya. Iya. Tapi itu menurut aku ya
Prinsip Gideon aja lah 300 tapi gaspol. Sedap. Bandingin 5.000 tapi nggak gaspol. Iya, betul banget. Betul. Gimana nggak gaspol? Mengguncangkan sosial media. Selanjutnya. Jawab cepet ya kok. Yap. Siap. Benar atau salah? Views identik dengan anak-anak orang tajir. Ya mungkin sekarang ini gue mesti jawabnya bener. Karena banyak orang selalu impressionnya seperti itu dari awal. Oke. Tapi kalau buat gue, ya kalau emang orang pandangannya seperti itu ya is okay. Iya. Gitu. Walaupun sebetulnya tampangnya mungkin kelihatan tajir, tapi sebetulnya hidupnya susah banget. Banyak. Apalagi kok leader kan tahu ya. Iya, banyak loh. Gue shock. Oke. Karena gue pikir mereka kok sampai ternyata waktu mereka cerita, wow, Oke. seperti itu. Di sosmed padahal keren-keren semua ini. Ya kan sosmed. Iya. Terakhir kok. Ya. Siap ya kok. Terakhir nih. Jadi gereja besar atau kecil? Gereja kecil. Tapi gue kemana-mana. Bener, gue pengen Namanya besar. nggak penting namanya sih. Karena gue selalu bilang gini, gue tuh mau jadi kayak gereja kelinci dibandingin gereja gajah. Karena? Gajah lahir cuma sekali doang aja, lama. Oke. Dan kalau mau gerak itu beratnya minta ampun bro. Iya. Tapi kalau kelinci sekali hamil bunting banyak banget bro. Oke. Gerak lincak mana-mana dan gue mau kayak seperti itu aja. Oke. Karena this is the time untuk kita menjadi ya kelinci-kelinci di mana-mana tapi nyebar ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Wow. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tiba-tiba buat by the time kita God, tembak, buak, wah itu keren tuh bro. Nggak tahu, tapi Ya. yang lu gede-gede udah bang udah tahuan dulu. Bener. aja datang. Benar. Kalian tahu? Benar. Gitu aja udah. Oke, itu dia. Mau nambah lagi nggak kira-kira? Enggak, udah aman. Habis mau ke toilet. Menegangkan ini. Itu dia segmen penyembah kantoran hajatan harus jawab spontan bersama Pastor JJ Simko Putra. Sekali lagi kita kasih applause buat God, thank you so much. Ko JJ. Please tetap menjadi Ko JJ, Pastor JJ yang Ya. apa adanya, sekalipun Tuhan pakai nantinya untuk dipercayakan lebih lagi dalam hal apapun, sehingga orang tetap bisa deket. Dan gue pun merasa selalu mes waktu gue japri Ko JJ gitu, kayak gue nggak jauh aja rasanya gitu. Ya. Kalaupun jarang ketemu, mau DM mau WhatsApp gitu-gitu, dan Ko JJ selalu balesin dengan ramah sekali gitu. Tapi aku juga minta tuh hal. Kalau kamu ngeliat aku udah mulai jalan udah nggak jelas, tampol aja juga nggak apa-apa. Yakin maksudnya Aku akan selalu ngomong sama orang, lu kalau lihat gue udah mulai nggak bener, gas aja nggak apa-apa. Karena lebih baik gue dikasih tahu. Karena gue juga nggak sempurna. Iya. Itu. Benar. So gue open sama seluruh members, everyone. Iya. Kasih feedback please. Iya. Gue kepengen kasih feedback pas Ko JJ masuk Pastor Install, keren kok gitu kepengen. Ditambahin lagi. Emang Marco memang luar biasa. Ada aja sesi berikut. Pastor JJ Simko Putra, kok sukses untuk pelayanan Thank apapun you. yang lagi dibangun, pekerjaan untuk tahun-tahun ke depan. Kita berharap semuanya semakin membaik dan semakin banyak hal kok bisa kerjain. Pokoknya keluarga semuanya sehat selalu. Kita bisa thank you banget kedatangan Ko JJ, penyembah kantoran ini, kedatangan Pastor JJ yang bisa berbagi nilai kehidupan di sini. So buat kalian jangan ragu buat subscribe, bagiin buat teman-teman kalian, dan juga berkarya terus dimanapun kalian ditempatkan. Kalian bekerja dimanapun tetap jadi berkat dan inspirasi. Amin. Worshipper, worship at works. God bless you. Hi everyone, buat kalian yang diberkati oleh this amazing channel, I want kalian semua untuk subscribe ke penyembah kantoran. And I think it's gonna be a blessing for all of you guys. Check it out. God bless.